sudah bercampur dengan akal kita, akal kemanusiaan begitu ya. Jadi apapun kita yakini, apapun yang kita munajatkan nggak bisa akan, artinya nggak bisa akan terbukti. Ya, kecuali apa yang membenarkan adalah diri kita, biar keyakinan itu kelihatan gitu. Nah, tapi apabila kita masih mencampurkan dengan urusan akal, ya nafsu di situ, ini keyakinan ini nggak bakalan muncul. Nah, sebenarnya keyakinan itu ya, seumpama contoh kita yakin kepada Allah. Nah, tapi kalau diri kita ini tidak membenarkan, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Nah, diri yang membenarkan sebenarnya diri kita ini yang membenarkan, yang tidak membenarkan itu karena diri ini masih diakui. Cuma kita menguasai, bukan dalam potensi ketuhanan. Nah, tapi kita menguasai dengan potensi kemanusiaan. Nah, sehingga akal ini tidak bisa membuktikan sesuatu apa yang dilihat. Ya dilihat begitu aja. Kalau memang zohir ya zohir gitu akal ini. Nah, tapi apabila akal ini sudah ditundukkan, artinya kemanusiaan kita ini sudah ditundukkan, nah, nanti akal ini akan berproses dengan sendirinya. Ya. Nah, gitu. Berarti akal ini sudah dikendalikan oleh Allah. Begitu sahabat beriman ya. Nah, contohnya kita makan. Nah, makan ini ya. Nah, makan kalau kita nggak baca doa, dia ada hadas. Hadas, entah hadas halus atau hadas ya yang halus-halus ya, hadas batin gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau nggak lewat doa katanya nanti ada jin-jin yang menyentuh makanan kita. Jadi kalau orang yang tidak yakin ini tidak sampai. Dan keyakinannya itu harus dibenarkan oleh dirinya sendiri. Begitu. Dia akan sampai, dan dia makan pun dia tidak akan terpengaruh apa-apa. Ya. Dia tidak akan merasakan apa yang dikatakan orang lain tadi. Dia bilang ini ada hadas lah, ini ada. Makan biasa aja gitu, nggak merasakan hadas-hadas gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya perbuatannya menyesal di akhir. Nah, jadi kalau kita macam juga kita beragama. Nah, beragama katanya Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak ada kan, artinya tidak dilihat. Tidak yakin tidak dilihat. Tapi bagaimana keyakinan yang tidak ada ini kamu membenarkan? Biar keyakinan yang tidak ada ini, artinya kalau sudah dibenarkan, dia akan memang ada Tuhan di situ. Ya, kalau kamu memang yakin kepada Tuhan tidak ada, ya akan tidak ada. Kebenaran itu akan membuktikan tidak ada. Tapi kalau kamu yakin Tuhan itu ada, walaupun tidak kelihatan tapi ada, yang membenarkan itu adalah diri. Nanti dia ada. Itulah perbedaan kita antara orang yang memiliki kesadaran sejati, ya, memiliki kesadaran Tuhan, dan yang tidak memiliki kesadaran sejati. Beda. Mereka juga yakin, orang yang tidak itu mereka juga yakin, tapi keyakinannya itu sebatas akal dan dirinya itu menolak. Ya, karena apa? Ya, dirinya masih dikuasai oleh dirinya, artinya diri kemanusiaan. Dia mungkin membenarkan tapi hanya sebatas kemanusiaan. Keyakinan Tuhan itu tidak bisa dilihat, dia memang yakin. Dan yang membenarkan adalah diri kita yang membenarkan, tapi diri kita sudah dikuasai oleh kemanusiaan. Sehingga kita bergelut dengan akal kemanusiaan, yang membenarkan juga adalah tubuh kemanusiaan. Jadi nggak nyata dia. Ya, jadi nggak nyata apa yang dia mau lihat, karena dia memang dia keyakinan Tuhan itu tidak bisa dilihat, dan akhirnya respon-responnya dia tidak sampai.
Ya, jadi yang membenarkan keyakinan itu adalah dia, yang membenarkan juga adalah dia, zahirnya dia. Yang keyakinan itu adalah rasanya dia. Dia akan memunculkan sesuatu yang tidak ada tadi menjadi ada. Itulah ilmu, sahabat beriman ya. Beruntunglah orang-orang yang berilmu khusyuk dalam sholatnya. Ya. Kalau kita sholat, kita masih membawa kemanusiaan dan tidak kita mampu menghadirkan Tuhan di situ. Itulah karena apa? Karena kita keyakinan kita hanya sebatas memang Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dan yang membenarkan juga adalah zahir yang dikuasai oleh manusia, sehingga Tuhan itu tidak ada di situ, tidak muncul dia. Akhirnya sia-sia semua perbuatan kita, sia-sia. Jadi dengan semua perkara-perkara tentang diri kita ini, ya, katakanlah kita tidak ada hak di sini. Ya, mau kuku kah, mau bola mata kah, mau biji mata, mau alis, tidak ada hak. Gitu aja dulu. Jadi nanti dia yang berkeyakinan, nanti dia juga yang membenarkan, nanti dia akan memperlihatkan sesuatu yang kamu yakini tadi. Saya ingin yakin kepada Allah, betul-betul saya pandang. Nanti zahir ini akan membenarkan. Ya, tapi zahir sudah kepemilikan kekuasaan Allah tadi. Akan memperlihatkan, akhirnya keyakinan itu muncul dia. Ya, artinya dia sudah disinari oleh kebenaran. Jangan kamu duduk di bantal nanti bisulan. Tapi kalau orang tidak berkeyakinan, tidak akan kena tuh. Ya, tidak akan kena. Tapi kalau orang yang yakin, itu kena dia. Karena apa? Yang membenarkan adalah diri zahirnya itu juga dengan keyakinan itu semata. Kena dia. Jangan kamu bikin rumah begini, nanti ini ada masalah rumahnya begini, nanti ada masalah rumah tangganya kalau rumahnya begini, pintunya begini. Tapi di lain-lain suku, lain-lain wilayah, lain-lain adat, itu beda-beda rumahnya. Kenapa? Yang si A tidak meyakini, yang si A, yang si B meyakini. Sehingga yang sesuatu yang tidak bisa dilihat itu terlihat dia. Orang yang meyakini, yang tidak meyakini tidak terlihat. Ya. Rasa yang datang pada dirinya, sehingga zahirnya ini membenarkan bahwa itu adalah petunjuk dari isyarat dari Tuhan itu. Dia nampak tuh, dia kasih lihat begitu. Makanya saya katakan rasa itu bisa kemana-mana. Ya, rasa itu kemana-mana. Contohnya kalau kita lagi nonton TV, ya, rasa itu bisa ke TV tuh. Makanya kamu rasa sedih di situ. Ya, rasa sedih. Kayak seakan-akan kamu yang bermain di film sinetron itu. Karena rasanya kamu di situ. Yang menonton sudah lebur. Ya, dia sudah menjadi lebur. Bukan lagi seorang penonton, tapi seorang pemeran. Ya, sama tuh. Begitupun juga tentang rasa. Mana mungkin mustahil kamu orangnya di sini sholatnya di Mekah. Karena apa? Dia sudah mampu membangkitkan rasanya, sehingga rasanya itu dia mampu membangkitkan wujud. Ya. Dia orang lihat itu dia sholat di sana, padahal dia di rumah, gitu. Gitu ya. Jadi dalam Islam itu bukan ilmu indra keenam, bukan indra ketujuh, tapi tentang batin semua. Ya, tentang batin. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Kalau kita manusia memang mustahil, karena kita manusia, golongan manusia. Ya, berpikir manusia. Berpikir secara manusia, kemanusiaan, ya. Ini Bang Sutris kalau mau dawamkan mau dawamkan tadi saya sengaja saya tidak bahas, ya. Ini mau dawamkan tentang zikir nafas dan anfas nufus, ya. Ya, kalau nafas itu warnanya hitam.
Ya, ini semua dari hidung ya, pakai hidung semua. Zikirnya itu hu Allah, ya hu Allah, tapi dari hidung ya, dia nyambung dengan hidung. Yang kedua tanafas, dia warnanya warna kuning. Dia zikirnya Allahu, ya Allahu Allahu. Punya itu sambung dia nih ya, sambung. Aduh. Itu pakai jeruk itu Naya. Kalau di sini tuh pisang sama serai digeprek, airnya 2 liter gitu. Allah gimana ya, didikirkan di dalam sir Lisa. Lisa kan baru hadir. Udah, duduk manis saja. Ya Allah masuk, keluar. Apa hu masuk, Allah keluar. Jeruk kan ada pohon jeruk banyak deh Pak Guru. Jeruk aja, jeruk ditambahin gula Jawa ya. Sausnya juga geledak-geledak ini. Air anget. Itu di mute ngomong apa? Papa melawan batu. Kalau ada getaran gimana? Gampang Lisa. Itu Lisa tanya kalau ada getaran gimana, gampang. Kamu ada setruman itu, kamu setruman kan getaran itu. Ada coba Lisa. Getaran nyamuk itu, setrum nyamuk. Setrum nyamuk itu kan getaran itu, gampang. Korek. Getaran itu lewat rasa Mbak Lisa. Mbak Lisa itu baru hadir, kamu agak pecel lele loh. Udah duduk manis, diam dulu, jangan nanya. Pikiran dulu. Di dalam zikirnya itu tidak boleh telinga kita mendengar. Yang mendengar di dalam hati. Dalam sir itu namanya dalam hati. Kamu anak kemarin sore nanya getaran lagi. Setrum kali ini. Itu minum kopi lah, susu itu. Kopi. Susu. Kopi aja. Kita pakai susu. Tengok ngomah. Ya duduk manis gitu loh. Lisa. Kopi bang. Pakai sendok. Lisa ini laki-laki apa mbak-mbak? Kemarin ada yang ngomong Lisa, tanya suaranya Assalamualaikum. Orang mampakan. Jadi kalian itu tak naikkan itu asas izin Pak Guru. Assalamualaikum teman-teman semua. Udah sehat bang Pak hamba Allah, Pak itu Pak barista. Iya, alhamdulillah anak saya sudah sehat. Terima kasih banyak doanya. Itu berkat doa Pak Guru. Doa Pak Guru itu mustajab betul. Iya. Dulu ya yang ada yang bernarasi di sini. Kalau aku minta doa gitu, seandainya nih Tias ya, aku jualan itu nggak banyak sih. Kalau aku jualan itu seandainya laku semua, cuma 250 gitu. Tapi itu cuma laku 150, jadi masih ada 100 belum laku. Ini lagi pameran basar di gubernuran di balai kota. Tapi kalau minta Pak Guru itu satu orang yang beli diborong semuanya. Jadi orang mau beli nggak ada lagi. Untuk kalau mau tahu doanya Pak Guru hamba Allah ini berbeda dengan guru-guruku sebelumnya.
Mentul-mentul ya. Oh, lanjut. Masya Allah. Bang ini Bang Al-Baka ini dari mana Bang? Dari Sepangki. Spangge, Bang Spangge. Oh, Bang Spangki, Masya Allah. Ya. Aduh, ini semua satu rumah nih, kayak gini semua nih, Masya Allah. Anu cuacanya panas. Iya, panas, iya. Hujannya tuh cuma sebentar aja, lepas tuh panas lagi gitu. Hujannya cuma nggak sampai basah semua tanah, lepas tuh panas lagi, kayak gitu terus ya. Itu yang bikin rumput mati tuh. Iya tadi ada nafas ya, nafas. Nah, dia warnanya hitam. Bang Sutris bisa tulis ya, Allah. Nah, tanafas warnanya kuning ya, Allahu. Anfas warna merah. Ya. Dia Allah Allah. Kalau nufus warna putih dia. Ya, nah, dia Yahu Yahu. Semua lewat hidung ya. Nah itu. Kalau mau tanya apa fungsinya ya, yang penting kita dawamkan nanti fungsinya masing-masing. Ya nanti ada di situ apa? Nanti kita diperlihatkan yang penting cara dawamnya, cara mengamalkan benar ya. Nanti ada petunjuk-petunjuknya dari diri kita. Itu yang artinya ini masing-masing yang kita mengalami ya. Tapi intinya jangan kita mencari-cari ya. Jangan mencari-cari rasa, jangan mencari-cari ingin dilihat. Biarkan dia ya, biarkan dia saja yang artinya apa? Ini menguasai diri kita. Jangan kita mencari-cari rasa. Ya. Nah, sebenarnya ilmu kebatinan ini tidak bisa kita mencari-cari rasa ya. Ilmu-ilmu kayak gini, kerohanian tidak bisa kita mencari-cari rasa, tidak bisa kita mencari-cari apa yang kita lihat. Pengen lihat, jangan cari-cari ya, biarkan dia saja ya yang bekerja. Nah, yang penting kita itu samina watona saja, senantiasa di situ istiqomah. Pokoknya kita jalankan aja, yang penting tidak putus. Ya. Semua itu ada juga zikir di Wadi Mani-Manikam, semua itu ada zikirnya ya. Makanya dikatakan 12 tingkatan zikir Zabul Ghaib itu. Ya. Jadi terserah kita ya mau dawamkan yang mana. Sebetulnya biar satu aja sih gitu ya. Subhanallah ya. Kalau memang sudah sampai ya cukup itu aja kita amalkan. Ya yang penting jangan kita cuma pura-pura rajinnya hari ini nanti biasanya enggak lagi gitu ya. Nah ini harus menjadi kebiasaan biar kita mendapatkan keberkahan tadi. Ya, biar kita mendapatkan sesuatu apa yang kita mau inginkan gitu. Nah, sama halnya kalau lagi kita minum herbal, ya minum herbal. Minum herbal ini kan nggak satu kaligus ya, dia alami. Begitupun juga ilmu batin ini alami, ya bukan kayak ilmu sihir-sihir lewat jin gitu ya langsung jadi gitu. Cuma dia ilmu artinya dia dari Tuhan itu sendiri. Dia bukan ilmu sihir. Ilmu sihir itu yang langsung jadi gitu. Nggak usah kita perlu cari-cari rasa, ya nggak perlu cari-cari untuk mau dilihat apa. Ya. Mungkin ada yang mau mau ditanyakan, mungkin Bang Penatua atau yang lain silakan, atau sahabat beriman yang ada di bawah. Lanjut saja. Oh Masya Allah ya. Ya. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang kita dawamkan lalu belum kita disampaikan atau belum kita merasakan apa-apa, nah kita koreksi lagi. Pokoknya kita kembali dalam diri kita. Ya, jangan sekali-kali kita keluar dari diri kita. Kembali lagi tanyakan diri kita, ini apa sebenarnya yang salah di diriku ini. Ya. Pokoknya yang penting kita jalankan aja ya. Begitu. Semakin lama kita dawamkan, mungkin hadas-hadas itu akan gugur dengan sendirinya. Makanya yang awal itu, yang lebih baik yang awal itu adalah tafakur ya, subhanallah. Itu yang awal. Saya juga masih pakai itu ya. Masih pakai itu. Kalau itu sudah kita
artinya sudah tubuh kita ini sudah benar-benar bersih dari hadas. Nah, itu dia segala apapun amalan itu dia akan mudah masuk. Ya, apapun yang kita zikirkan itu dia mudah jalan. Nah, makanya yang awal itu subhanallah dulu, subhanallah, subhanallah. Ya, tafakur, subhanallah. Itu namanya taharo ya, taharo kolbi, taharo batin. Taharo kolbi artinya bukan hati ya, bukan hati yang hati kasar yang berdarah dan berdaging, bukan hati yang halus. Hati yang halus membuat hati yang kasar ini dia merasa, ya. Makomnya di situ dia. Makanya dikatakan makom batin. Ya, hati ini, hati yang kasar ini, hati yang kasar ini, daging ini, dan darah ini tidak mungkin dia akan bekerja dengan sendirinya. Ya, yang mempekerjakan dia adalah batin atau dikatakan baitullah. Begitupun juga jantung. Jantung ini nggak bakalan dia bergerak sendiri kalau nggak ada markubahnya di dalam. Ya, markubah jantung yang halus. Itu juga dia termasuk batin. Ya, dia letaknya anfas dia. Yang menggerakkan adalah anfas. Jadi itulah yang artinya yang dinamakan nafs itu adalah diri yang sir, ya, diri yang tidak kelihatan. Makanya juga kita termasuk diri naf yang tidak kelihatan. Kita inilah yang tidak kelihatan tuh. Makanya dikatakan diriku. Ya, manusia itu diriku, diri nafku. Dikatakan diri naf. Diri naf itu yang diri yang rahasia. Kita manusia ini yang rahasia itu. Memang sebenarnya kita itu tidak ada. Ya, diri rahasia. Makanya dikatakan sir usir, rahasia di dalam rahasia. Kita rahasianya masuk pula di dalam rahasia di dalam diri kita. Itu dikatakan sir usir. Jadi kita inilah yang rahasia itu sebenarnya. Ya, tidak ada yang mampu mengetahui dan tidak ada yang mampu melihat selain dirimu sendiri. Merasakan itu. Ya, kita mampu merasakan selain dirimu sendiri di situ. Makanya kita akan diri rahasia atau diri yang tiada, ya, atau diri nafas itu kan nggak kelihatan ya. Itulah yang dikatakan diri kita itu. Kita itulah nafas yang diri yang tidak nampak. Jadi yang nampak itu siapa? Gitu ya, dirinya. Waalaikumsalam. Makanya yang dikatakan kata-kata sesat itu bukan berarti kita itu ajarannya sesat ya. Karena kadang-kadang pemahaman kita berbeda sehingga kita mengatakan seseorang itu sesat, bukan. Kita kembali lagi di diri kita tuh, kembali di diri kita. Ya. Pokoknya jangan keluar dari diri kita, gitu. Apakah aku ini sesat atau tidak? Ya, gitu, kembali lagi. Yang dikatakan orang yang sesat itu orang-orang yang tidak kembali, ya, yang tidak berjalan kembali kepada, memang dia sudah kesasar gitu ya. Orang yang tidak kembali kepada Allah. Artinya dia tidak menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu ada pada dirinya. Dan dia merasa ada, itulah dia sesat itu. Dia merasa, artinya dia sudah sesat di dunia. Yang tidak sesat itu orang yang sudah belajar kembali atau memang yang sudah kembali. Artinya orang ini dia sudah menampakkan diri ketuhanannya Allah itu pada dirinya. Ya, itu yang dikatakan kembali atau yang tidak, orang-orang yang tidak sesat. Ya, jadi bukan pengaruh berarti pemahaman beda atau gini beda, tidak ya. Tidak. Begitupun juga sholat. Sholat saya ini diterima apa enggak? Tanya lagi diri kita sendiri, nggak usah tanya orang ya. Apakah sholat ini mampu merubah diri saya? Kalau tidak mampu merubah diri saya, berarti apakah saya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kalau memang kita nggak mampu, berarti sholat kita nggak diterima. Ya, nggak sampai sholat kita. Kita koreksi lagi diri kita. Koreksi lagi, berarti kita harus mampu menghindari perbuatan keji dan mungkar. Begitupun juga puasa, ya, semua yang namanya bentuk ibadah. Jangan kita keluar dari diri kita. Kembali kita mengkoreksi diri kita.
Ya, makanya kalau kita mau berbuat sesuatu, ya kita mengkodimkan, ya, artinya kita mendahulukan Allah itu. Ya. Ini saya mau berbuat baik apa enggak nih? Ya, kita bertanya dulu dalam diri kita. Ini kalau enggak baik, enggak usah saya melakukan. Ya. Nah gitu. Kalau memang ini baik, saya lakukan. Jangan kita senantiasa ego begitu ya. Ego selalu kita keburu-buru. Selalu kita tidak tanpa memikirkan, berbuat sesuatu tanpa memikirkan. Kita duluankan dulu tuh dirinya tuh. Dirinya itu yang sudah berkata dalam diri kita itu, apakah saya benar ini sudah melakukan sesuatu ini? Itu dirinya yang ngomong. Dia yang berpikir di situ. Jangan. Ya, ingat ada anak di rumah, ada bini di rumah, butuh makan, butuh kamu, butuh bahu kamu. Ya, gitu. Makanya orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang berpikir panjang gitu ya. Ini walaupun sesuatu yang datang kepada dia yang namanya sesuatu kemurkaan atau keburukan, itu dia tidak akan tergoyah dia. Kenapa? Dia mendahulukan dirinya yang halus tadi. Kembali kepada diri kita lagi. Jadi perbuatan itu jangan salahkan Allah. Ya, ini sedikit-sedikit salahkan Allah. Padahal kamu tidak berpikir di situ. Ya Allah, ini saya mengambil barangnya orang karena saya tertekan. Karena mungkin di rumah itu nggak ada lagi beras kayak gimana. Akhirnya saya mencuri. Itu bukan satu alasan bagi Allah. Ya, itu terlempar kita. Itu dia sudah, kalau dalam undang-undang Indonesia itu dia sudah memiliki 2 pasal kesalahan di situ. Pertama apa? Meragukan rezeki Allah. Ya, dan dia bertindak dengan perbuatan membawa zahirnya Allah tadi, dia berbuat maksiat. Dia meragukan rezeki Allah. Makanya kalau kita meragukan rezeki Allah akan begitu terus tuh. Ya, begitu terus. Kita akan selalu senantiasa dipermainkan oleh rezeki. Ya. Padahal rezeki itu kan makhluk, sahabat beriman ya, bisa kita tundukkan. Tapi kenapa kita dipermainkan oleh rezeki? Karena kita ragu dengan rezeki Allah. Ya. Ini mau makan apa nih hari ini? Besok nggak ada beras. Ini ragu. Rezeki jauh, makin jauh rezeki. Ya, meragukan rezeki Allah. Makanya kenapa rezeki ini ditempatkan kepada orang yang bersyukur. Ya, selalu senantiasa ditempatkan kepada orang-orang yang mampu bersyukur. Mampu bersyukur itu kita menghadirkan Allah di situ. Ya, jangan kita ragu. Ya. Jangan kita ragu dengan kekuatan Allah, jangan kita ragu dengan pengetahuan Allah, jangan kita ragu dengan rezeki Allah, jangan kita ragu dengan ilmu Allah, jangan kita ragu dengan kekuasaannya. Ya, lewat anjing lihat tuh. Ya, jangan ragu dengan kekuasaan Allah. Jangan terus, tapi ragu dengan kekuasaan Allah sehingga kita merasa takut. Makanya orang sudah sampai ke titik itu, sahabat beriman, masya Allah. Ya, contohnya di mana? Itu perang Badar. Perang Badar, perang yang mungkin mustahil bagi manusia. Dari kelompok Nabi kita itu lebih kecil, kelompok musuh itu lebih gede. Itulah kenapa mereka artinya berkeyakinan di situ bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Makanya dikatakan Nabi kita ini ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Itulah perang keakuan, meragu-ragu, was-was, apalagi banyak, nafsu. Semua sebenarnya nafsu, akal itu semua kepemilikan Allah. Cuma kita salah menempatkan. Kita merasa kita yang berakal, kita merasa kita yang berpikir, kita merasa kita yang bernafsu. Nafsu itu dirinya Allah juga, nafsu. Nafsu, nafsahu, nafsin, itu semua. Nafsis itu juga, nafsahu.
Yang dikatakan nafs itu artinya dirinya Allah. Makanya kadang-kadang kita lari dari pengakuan diri kita, ya, pengakuan dari diri kita sendiri. Padahal diri kita itu adalah jalan untuk kembali atau jalan untuk dalam menuju kebenaran itu. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran, kalau kamu mengikuti yang lain-lain yang keluar dari dirimu itu adalah jalan kedustaan. Sesungguhnya rohmu itu tidak ada berdusta, katanya. Nah itu, makanya ilmu marifat ini, pengalaman kayak begini, hanya kita kembali dalam diri batin itu, kembali. Ya, kita kembali. Temukan diri yang suci, temukan diri yang sebenar-benarnya, yang awal itu, yang mula dijadikan oleh kita. Mana tuh yang diri suci yang kemarin-kemarin rajin sampai 6.000 tahun ya bertafakur kepada Allah, yang mana? Nah itu yang asal kejadian kita dulu tuh, kayak gitu model kita dulu. Ya, berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah selama 6.000 tahun. Nah itulah cermin bagi diri kita yang awal dulu tuh. Nah, makanya kita kembali lagi di situ. Ya, nggak usah jauh-jauh, masa dilahirkan aja. Gitu. Ya. Makanya kesadaran manusia itu hanya dari tingkat dirinya sendiri. Ya, bertanya dengan dirinya sendiri, sadar dengan dirinya sendiri. Nah, itu semua sudah benar. Apa yang datang daripada dirimu itu yang benar. Ihdina siratal mustaqim. Sesungguhnya dialah jalan yang lurus itu. Ilah itu. Ya. Masa beri wawasan, kita berilmu, baru kita makan kepada umat tentang ilmu-ilmu begini, kita mengalihkan kepada kitab-kitab yang lain tentang hadis dan ini. Nah, itu sudah keluar dari diri kita. Sudah keluar. Hadis tentang bagaimana perkataan tentang perjalanan para sahabat, ya, para rutinitas, itu sudah keluar dari diri kita. Dia masuk dalam konsep sama, tapi dia keluar dari diri kita. Ya, sehingga nggak sambung tuh, nggak nyambung dengan apa yang diri. Tapi masih ada juga yang memahamkan begini. Kalau mereka memahamkan batin, masih bawa-bawa tentang hadis, ya, dan kitab-kitab lain. Bukankah dari zaman dulu itu, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu kan masih Al-Quran? Kenapa kamu harus duakan itu? Nah, Al-Quran kan laut mahfuznya manusia, berarti tidak bisa bertolak belakang dengan diri manusia. Jadi semua penyakit mau penyembuh semua di dalam diri kita. Ya, cuma kelemahan kita itu masih membawa ke kemanusiaan sehingga tidak mampu menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ya. Tidak mampu. Kenapa? Karena masih kita dikuasai oleh kemanusiaan tadi. Yang mana yang manusia tadi? Yang ragu-ragu. Itu manusia. Minal jinati wanas. Jinati kecerdasan. Nas itu manusia. Manusia itu pikiran. Ragu-ragu. Nah itulah yang sentral, ya, pusat dari kebatilan manusia. Makanya orang yang memahamkan begini, kalau dia orang yang memahamkan begini lantas dia menerima dengan akalnya, nah itu dia. Maka kelihatan, ya, kelihatan orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita pahamkan begini, lalu dia merespon dengan akalnya. Oh lalu itu nafas begini lalu begitu. Nah itu kelihatan tuh. Dia bermain dengan pikirannya, dengan kemanusiaan, dengan akal. Nah, makanya kalau kita mandang Nabi itu kayak mustahil, ya. Masa Nabi sampai diludahi, sampai dilemparin batu, nggak balas, mustahil bagi akal, kan? Tapi tidak mustahil bagi diri kita yang benar itu, yaitu ilah badal tunggal wahid itu. Makanya kita mudah terpancing, mudah membalas. Nah, akhirnya muncullah neraka yang nyata tadi, sifat nar bagi kita, sifat api bagi diri kita. Muncul tuh.
Ya baik kalau kita masih masih saling lawan bicara, tapi kalau salah satu sama-sama menghilangkan nyawa bagaimana? Nah, kenapa kerjanya akal, kemanusiaan, sifat nat, marah-marah lah, macam-macam, ya nggak ada yang dimarahkan, tiba-tiba marah sendiri lah. Ya kalau marahnya nggak menentu, picahin ini, picahin itu, rusakin ini, itu akal, ya, nafsu. Jadi semua kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya cerminan bagi kebaikan diri kita itu kita lihat aja diri kita. Ya, si saya ini udah baik apa enggak? Kalau kita sudah tidak mampu lagi menyalahkan diri kita sendiri, itu sudah baik. Orangnya pasti baik. Orang yang tidak mampu menyalahkan dirinya sendiri, itu orangnya sudah baik. Ya. Kalau orang yang sudah tidak mampu menyalahkan dirinya sendiri, berarti dia itu sudah mampu juga untuk tidak menyalahkan orang lain. Ya, jadi kembali ke diri kita. Ya. Makanya ilmu begini hanya kembali kepada diri kita. Ya. Cuma bagaimana sahabat beriman, tidak bisa kita langsung juga kembali. Harus kita dipahamkan lewat batinnya. Karena apa? Ya. Karena ada sesuatu yang perjalanan itu harus dihalalkan. Makanya turunlah ilmu itu. Nah, ilmu ini mengenalkan tentang zatnya, tentang batinnya. Batin dan zatnya itulah yang menghalalkan perjalanan kita. Yang menghalalkan perjalanan kita. Udah kenal zatnya. Nah, ini mulai. Ya, udah zatnya berarti mulai dihalalkan zahir kita. Ya, udah kenal batinnya berarti udah dihalalkan nafas kita, nyawa kita. Harus lewat kodratnya, harus lewat batinnya. Tidak ada kita langsung ke sana, langsung menembak. Ya aku udah tahan, aku udah paham, udah ini. Tidak boleh. Ya, makanya sifat buru-buru, sifat langsung, sama pengen cepat sampai ke sana, itu manusia. Nah, muncul lagi sifat manusia tadi, buru-buru. Ya, makanya Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, kakinya belum jadi, ya, nah, kakinya belum jadi, tapi dia tergesa-gesa, ya, pengen mau jalan. Nah, inilah sifat manusia. Ya. Mungkin pengen cepat melangkah gitu, padahal kakinya belum jadi. Nah, ini dia menggambarkan tentang kiasan bahwa manusia itu memang sifatnya keburu-buru. Ya. Nah, jadi kalau kita berbuat, harus kita mendahulukan dulu dia. Kita bertanya kepada diri kita. Ya, berpikir panjang sahabat beriman. Ya. Makanya kebanyakan kita manusia itu menyesalnya di belakang. Ya, tapi kalau kita memahami diri kita ini, tidak akan ada yang pernah merasakan menyesal di belakang. Karena apa? Karena kita sudah mendahulukan dia. Ini saya ngambil ini, dosa apa enggak? Masuk penjara apa enggak? Sedangkan bini gue ada di rumah, sedangkan ibu saya ada di rumah. Ini saya mau lakuin kayak gimana nih? Sebagaimana tertekannya kita tentang kehidupan Allah, sesungguhnya Allah menurunkan sedemikian, ada hikmahnya. Cuma apa? Allah colek sedikit, kita sudah putus asa. Ya, katanya Allah tunggu dulu 5 menit. Tunggu dulu 1 jam, nanti juga ada yang mau kasih kamu tuh. Tapi kita nggak mau di situ, buru-buru. Akhirnya kita berbuat dengan kehendak kita sendiri. Ragu dengan rezeki Allah itu. Jadi Masya Allah ya, Allah itu adil. Jadi kata ujian, cobaan, ya sebenarnya bukan dari Allah itu, ya, karena Allah itu Maha Penyayang. Makanya kalau ada orang mengatakan Allah menurunkan ujian, ada ceramah-ceramah begitu ya, itu kadang-kadang saya nyamperin gitu. Nyamperin orang yang ceramah tuh. Apakah sekejam itu Allah menurunkan suatu bencana, sesuatu ujian kepada hambanya? Apakah sekejam itu? Kan tidak ada itu di dalam Al-Quran bahwa Allah itu dia menurunkan, menyiksa orang, Allah itu dia tidak ada di situ. Atau dikatakan di Asmaul Husnanya Allah Maha Keji, Allah Maha Membantai, Allah Maha ini, tidak ada.
Kita kembali lagi di diri kita. Oh, berarti itu adalah perbuatan diri saya sendiri. Makanya banyak orang yang salah paham dengan takdir. Padahal takdir itu adalah makhluk, bisa kita taklukkan. Ya, ujung-ujungnya dikambing hitamkan adalah Allah juga. Ya. Disalahin Allah mulu ya. Inilah kesalahan kita. Jadi kita harus bagaimana senantiasa memperbaiki diri kita, sahabat beriman ya. Jangan berarti saya ini adalah segala tanya jawab, atau dikatakan kita inilah Google ya. Tanya jawab apa yang kita resahkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mungkin ada kesedihan ya, kita tanyakan kepada diri kita ini hanya gitu ya. Tanya kepada diri kita, koreksi diri kita. Ya, kita lanjut mudzakaro, sahabat beriman ya. Iya. Apa sebenarnya yang katakan fardu ya? Fardu itu, sahabat beriman, hanya lagi apa sih yang katakan kebanyakan pahamnya bahwa sholat itu adalah lil zikri. Sholat itu adalah lizikri. Sholatlah untuk mengingatku ya. Tapi sebenarnya sholat ini ya, dia wajib untuk menyaksikan, karena dia di situ ada fardu ain ya, bukan dikatakan lil zikri ya. Allah juga tidak mengatakan sholatlah engkau sambil mengingatku ya. Tapi Allah mengatakan sholatlah engkau untuk mengingatku. Karena Allah itu nyuruh kita habis sholat, lepas itu kita mengingat ya, kita ingat kepada Dia. Itu yang dimaksud oleh Allah. Bukan dikatakan sholatlah kamu sambil mengingatku, melainkan sholatlah engkau untuk mengingatku ya, gitu. Maka sama halnya kamu makanlah biar kamu itu kenyang ya. Kamu bekerjalah biar kamu itu dapat duit. Sama dengan itu ya. Sholatlah untuk kamu mengingatku, bukan berarti sholatlah sambil mengingatku. Makanya dia jatuhnya kepada fardu ain ya. Fardu ain ini, fa ini batin ya. Kalau kita mendengar fa ya, batin Allah, atau dikatakan ba ya, atau bi dalam Al-Quran ya. Di Jahiliyah itu dikatakan fa batin ya. Kalau dia fa batin Allah, itu dia batin tidak terlihat ya, kalau fa. Tapi kalau dia bentuk ba, bi, itu batin yang terlihat. Berarti itu bi atau ba itu diri kita yang terlihat. Inilah batinnya Allah yang terlihat, diri kita. Makanya dikatakan alif lenyap dalam huruf ba ya. Ya, alif lenyap dalam huruf ba, batin itu kita ya. Bagaimana sir ini dia mewujud kepada zohirnya. Tentunya dia melalui milah, untuk artinya dia melalui kehidupan, diperantarakan oleh ruh mani dan rahim ya. Makanya alif lenyap dalam huruf ba, artinya wujudnya sendiri lenyap dalam zohirnya ya. Dia lenyap dalam zohirnya, atau dalam kata saya meniupkan ruhku ya, saya tiupkan ruhku. Gitu ya, sama itu. Jadi tetapi kalau fa, itu batin Allah yang tidak terlihat. Berarti dia ini adalah wujud ya, wujud dia. Jadi ini sifat kodratnya fa ya. Sedangkan roh ya, fardu ya, roh ini memperjalankan ya. Atau dikatakan mungkin arti lain banyak ya. Jadi melihat dengan banyak atau menatap dengan yang banyak. Sedangkan du adalah perjalanan batin ya. Jadi bagaimana batin berjalan dengan pandangan Allah, itu disebut dengan ain. Makanya dikatakan fardu ain. Ain itu menyaksikan ya. Jadi sholat ini adalah
fardu ain. Makanya dikatakan ba'da, bukan waktu ya. Waktu itu kalau waktu itu dia wato'a, ya itu amaliyah, ya dalam konteks syariat. Tapi dia sesungguhnya adalah ba'da, yang tidak sirna dalam 24 jam. Ya. Jadi makanya walaupun kita selesai sholat 5 waktu, senantiasa juga kita harus ibadah di luar sholat, biar kita ini namanya bertuhan dalam 24 jam. Itu dikatakan ba'da. Ya, kalau wato'a berarti kita bertuhan hanya 5 waktu. Itu dikatakan waktu. Bertuhan hanya cukup 5 waktu, bertuhan hanya cukup isya, bertuhan hanya cukup maghrib, bertuhan hanya cukup asar, ya 5 waktu aja. Nah, itu dikatakan wato'a dalam bahasa Amalia ya. Jadi, nah inilah kalam munajatullah ya. Apa yang dikatakan kalam munajatullah adalah bahasa hakikatnya Allah. Ya. Kalau bahasa hakikatnya Allah dalam kita belajar adalah bahasa yang menghindar dari 2 perkara. Ya. Nah, perkara apa pertama? Pertama adalah akal. Ya. Yang kedua harus kita hindari dari nafsu. Nah, kalau kita hindari 2 ini, maka di situ jadilah makna. Ya, seperti juga pemahaman ini yang saya sampaikan. Kalau kita hindarkan nafsu dan akal, dia akan menjadi makna, dia akan menjadi jalan. Tapi kalau kita sertakan ini akal dan nafsu, apapun yang kita pahamkan itu tidak akan berguna bagi diri kita, tidak akan menjadikan makna. Ya, gitu. Makanya Al-Quran itu kalau kita baca secara qiraah dan qiraat, ya, itu dia tidak akan membuatkan jalan, ya, jalan untuk kita bercermin untuk diri kita sendiri, ya. Tapi dia akan untuk kebenaran di luar, dia di alam, ya, kebenaran di alam. Dia tidak tertuju kepada diri kita sendiri. Kalau kita baca secara qiraah dan qiraat, baca arti dan ayat, dia akan terpancar di luar tuh untuk alam, petunjuk untuk alam. Nah, tapi kalau kita mampu memaknai secara tersirat, itu akan dia masuk ke dalam diri kita sebagai petunjuk manusia itu. Ya, nah inilah bedanya. Ya, akal dan ilmu tadi. Qiraah dan qiraat adalah akal. Baca arti dan ayat itu adalah akal. Ya, sedangkan ilmu adalah bagaimana tentang makna tadi. Ya, maka jadilah makna ya. Bahasa makna adalah bahasa amalianya, dikatakan kejadian ibadahnya bahasa yang bermakna. Kalau dalam itu kejadian kalam, tapi kalau bahasa kajian itu bahasa munajat. Ya. Nah, apa yang dikatakan bahasa munajat? Ya, lebur ayat jadi kauli, ya lebur kauli jadi munajat. Jadi bahasa yang dijalankan di dalam mengaji harus bahasa yang kodratnya munajat. Ini kadang-kadang bahasa yang tidak berkodrat munajat dijadikan bahasa kajian. Ya, kadang-kadang tidak ada kodratnya, mereka memahamkan. Ya. Marwah dan derajat kalam itu akan turun, sahabat beriman. Kenapa? Ya. Kalau ini kekuatan arasnya Allah, sahabat beriman, dengan bahasa bisa muncul ilmu. Nah, ini namanya munajat. Tapi kalau kita hanya memahamkan kepada orang, hanya pemahaman, hanya wawasan, dia tidak menampakkan tentang bagaimana makna. Ya, dia tidak akan bisa menjadi ilmu. Ya. Jadi begitu sahabat berimannya. Karena dia dalam posisi bahasa jahiliyah. Kalau jahiliyah itu dalam agama bahasanya tepat, itu ya. Kalau bahasa jahiliyah, ya, atau dikatakan mutasbihat, ya, itu bahasa jahiliyah. Makanya disiratkan dalam Al-Quran. Ya. Kalau jahiliyah dalam agama bahasanya tepat, tapi tidak mengandung makna, ya. Gitu. Tapi kalau bahasa makna tidak tepat, tapi memiliki makna yang banyak. Ya, contohnya
Allah menciptakan. Ini dia tepat, tapi tidak memiliki makna. Nah, kenapa? Allah sudah dikatakan dia menciptakan. Nah, lalu mana dalilnya yang menciptakan? Nggak ada. Berarti potensinya hanya dia membaca. Ya, potensinya dia hanya membaca ayat dan baca arti di situ. Berarti akal. Nah, dia benar, tapi tidak memunculkan makna atau ilmu. Ya, Allah menciptakan. Dia tidak berpotensi ilmu. Dia tidak memiliki. Dia tepat memang benar, tapi tidak ada maknanya. Ya. Inilah yang dikatakan mutasbihat, sesuatu perkataan yang tidak bisa dikatakan oleh umat Nabi Muhammad. Karena apa? Allah itu marwahnya tinggi. Ya, marwahnya tinggi. Tidak bisa kita mengatakan dia menciptakan. Kalau dia menciptakan sama halnya dia kayak manusia tuh ya. Nah, kayak manusia membuat, menciptakan sesuatu. Ya, made in Indonesia. Nah, jadi kita lihat seperti agama. Agama dijadikan dengan rukun dan syaratnya, yaitu sangat banyak. Ya, kadang-kadang kita itu sampai melelahkan. Ya, dibuat rukunnya dan syarat-syaratnya sangat banyak sekali sampai kita itu umat itu melelahkan. Nah, cuma sebetulnya bukan melelahkan tujuannya Allah, tapi kamu telah tidak bisa kamu artinya di situ tidak bisa berakal dan bernafsu dalam mengerjakan. Ya. Ya, bukan melelahkan, tapi kamu tidak bisa membuang akalmu di situ dan nafsumu dalam mengerjakan sesuatu. Nah, jadi untuk itu kita harus belajar, ya, memahami, ya, bahasa marifatullah, yaitu bahasa marifat. Ini yang dikatakan bahasa marifat, sahabat beriman. Bahasa marifat itu bahasa yang memiliki makna. Nah, makna ini akan menjadi satu pedoman atau ilmu bagi diri kita. Kalau bahasa marifat adalah bahasa sir, ya, bahasa yang terungkap dalam rahasia. Ya, membahasakan rahasia Allah. Nah, itu harus melalui bahasa munajat. Nah, ya, karena apa? Menghindari pemahaman yang salah. Kalau bahasa makna ini kalau diungkapkan menjadi bahasa, dia akan bermunajat. Nah, makanya bahasa begini tidak bisa kita mencampurkan dengan akal. Ya, untuk menghindari pemahaman salah paham gitu ya. Nah, kalau maka contohnya apa? Ya, kita lihat alif lam mim. Ya, alif lam mim. Ya, ini kalau kita membaca secara harfiah, ini kita tidak mampu. Ya, akal tidak akan mampu membaca secara harfiah. Artinya memaknai. Ya. Nah, dia tidak mampu, sahabat berimannya, karena dia akal di situ. Tapi kalau secara makna akan mudah kita baca karena penampilan, artinya kita menampilkan huruf. Nah, jadi makna itu sebenarnya kebenaran dalam Al-Quran itu adalah kodat dari huruf hijaiyah itu sebetulnya. Itulah yang dikatakan tersirat. Ya, makanya dari huruf itu menjadi kalimat-kalimat, menjadi ayat menjadi surat. Ya, nah ini hijaiyah. Kalau dia menampilkan, ya, Sa'ud Masani atau dikatakan ayat-ayat Allah yang besar, nah ini menjadi bahasa. Contohnya Yasin, ya. Nah, Yasin ini dia tidak huruf, ya, tapi Yasin, tapi dia tidak huruf. Ya, nah, berarti dia kalam Sa'ud Masani, kebesaran Allah di situ. Nah, ini akan membuat kita memperjemahkan dengan munajat, ya, dengan makna. Karena apa? Karena Sa'ud Masaninya terhenti dengan satu kata di situ. Jadi kalau kita ingin memahami atau belajar tentang hakikat ketuhanan kepada Allah, terlebih dahulu kita harus mengangkat dan memiliki derajat bahasa munajat yang disebut dengan kalam-kalam ma'rifat. Ya. Nah, jangan kita memahamkan kepada umat yang kita tidak kuasai tentang kalam-kalam ma'rifat dalam hijaiyah. Nah, kenapa hijaiyah ini sebagai pembuktian apa yang kita sampaikan?
kamu kajinya di mana tadi? Sehingga timbul batin itu, timbul nur, kajinya di mana? Kodratnya apa? Nah, kamu kajiannya di hidayah mana tadi? Nah, ya. Makanya kebanyakan kita hanya memiliki wawasan, tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan wawasan berbeda. Ya, nah gitu. Wawasan masih bisa kita kaitkan dengan akal, boleh dikatakan tentang masih bisa lah, ya, dia memakai akal di situ. Jadi kalau kita mengajar atau belajar, kita harus menerima kajian itu kebenarannya, ya, di kalam munajat tadi. Contohnya, saya menyampaikan, ya, tiba-tiba di dalam diri kita itu ada yang membenarkan. Nah, itu yang dikatakan munajat. Ya, karena saya mengeluarkan makna, ya. Nah, tiba-tiba kok betul ya apa yang dia katakan dalam diri saya. Nah, itu namanya munajat, kebenaran sesuatu yang pemahaman yang kita sampaikan. Kenapa? Pemahaman yang kita sampaikan adalah makna, ya. Nah, inilah yang membuat ada yang berpaham karena dia lemah di dalam memanai atau memahami bahasa munajat tadi, ya. Nah, karena apa? Terhalang dua tadi, nafsu dan akal, ya. Makanya ada yang berprasangka tuh, ya, kaji ini terlalu tinggi, ini kajinya para wali-wali, jangan diturunkan kepada orang-orang yang awam, ini tidak boleh, nanti salah paham. Ada juga yang berprasangka ini kaji rendah, biasa aja tuh kajinya, ya. Nah, ini diakibatkan yang belajar tidak seimbang di dalam memahami atau tidak mampu mengimbangi ilmu atau tingkat derajat ilmu yang diturunkan. Ya, bukan berarti kaji itu tinggi, bukan berarti kaji itu rendah, tapi kajian itu ketuhanan harus bermunajat, ya, harus kita sampaikan kepada batin kita, tidak bisa sampai dia hanya ke akal kita. Nah, ya, karena apa? Al-Quran bahasa bermakna. Jadi bukan karena kaji itu tinggi, tapi kita sendiri belum memahami, ya. Bahasa munajat atau makna dikatakan kalam ma'rifat, ya. Nah, kita contohkan kalam ma'rifatnya apa? Kalau secara jahiliyah, orang yang kita lihat dalam bentuk penyampaian hukum mimbar. Nah, kalau di dalam amalia masih berayat, ya, dan melakukan hadis, ya, dan mudah dimengerti, ya. Nah, itu, ya, masih dia membawa hadis, ya. Nah, itu amalia. Tapi kalau kita memberikan suatu penceramahan, ya, kalau pencerahan ini ke tingkat sir atau hakikat, nah, ini digolongkan namanya tauziah. Tadi ceramah, makanya tauziah dengan ceramah beda. Jadi tauziah ini bukan ceramah lagi, ya. Kalau sudah tauziah, ya, di situ depan ta, belakang ya, tauziah. Di depannya itu ta, di belakangnya huruf hijaiyah berarti akan muncul munajat, ya. Bukan seperti amalia lagi tadi, ya, naik dia tuh makomnya, ya. Bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa, ini namanya munajat, ya. Atau kita memahami kajian kodrat Allah pada diri, wujud Allah pada batin. Nah, itu dikatakan munajat. Atau maujud Muhammad pada ruhannya adalah Adam pada jasad. Jadi kenapa kita tidak lari pada bahasa jahiliyah? Nah, apa bahasa jahiliyahnya? Allah dalam diri kita, ya. Yang diajak bicara itu kan Muhammad. Ada juga yang mengatakan diri begitu, ya. Allah itu di dalam diri kita, ya. Itu bahasa jahiliyah. Allah itu di dalam diri kita, ya. Yang diajak bicara itu sudah Muhammad tuh, saya sudah tahu dah. Yang terlihat itu Adam dah. Kenapa sahabat beriman ini dikatakan bahasa jahiliyah, ya? Kita tidak menyampaikan, kita tidak boleh menyampaikan seperti, karena kita harus memiliki kepada adab-adab, ya, adab-adab kalam. Kita harus menyampaikan kebenaran dalam syiar itu. Nah, kalau Allah memang dalam diri kita, harus kita pahamkan tuh, kenapa bisa Allah dalam diri kita,
Ya, kita pahamkan, jangan hanya kita mengatakan Allah itu di dalam diri kita. Lantas tidak ada dari mana sebenarnya Allah dalam diri kita itu. Dan ini mereka tidak mampu menerangkan